Labirin sunyi di tepi jalan. Aspal jalan raya itu terasa panas meski malam telah larut, namun rasa lega di hati Sinak hanya bertahan sekejap. Di depannya, jalanan membentang tanpa ujung, sementara lampu jalan di kejauhan mulai berkedip dan mati satu persatu. Keheningan yang menyambutnya terasa lebih berat daripada suara tangis di alas gending, seolah-olah dunia di luar hutan pun telah ikut mati. Matanya kemudian menangkap sebuah bangunan yang berdiri tegak di pinggir jalan, tersembunyi di balik semak belukar yang tinggi. Itu adalah sebuah rumah tua bergaya kolonial dengan cat putih yang sudah mengelupas. Cahaya lampu minyak yang redup terlihat dari balik jendela lantai atas, memberikan harapan palsu tentang adanya kehidupan di tempat yang terisolasi itu. Tanpa pikir panjang, Sinak melangkah masuk ke halaman rumah, yang ditumbuhi rumput liar setinggi pinggang. Dia mengetuk pintu kayu jati yang besar itu, dengan tangan gemetar. Secara mengejutkan, pintu itu tidak terkunci dan terbuka perlahan dengan suara derit yang panjang, memperlihatkan lorong gelap yang berbau apek dan minyak tanah. Di dalam, suasana terasa sangat menyesakan. Sinak menemukan sebuah lampu tempel di dinding dan menyalakannya dengan korek api yang tersisa di saku celananya. Cahaya kecil itu menyinari deretan foto hitam putih yang berbaris di dinding. Foto-foto itu menampilkan wajah orang-orang yang sama, namun dengan ekspresi yang perlahan berubah dari senyuman menjadi seringai yang menyakitkan. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari kegelapan di ujung lorong. Namanya adalah Ratmi, pemilik rumah yang tampak rapuh dengan kebaya usang yang melekat di tubuhnya yang kurus. Dia tersenyum, namun matanya tetap diam. Tidak berkedip sedikit pun saat dia mempersilahkan Sinak untuk masuk dan beristirahat di ruang tengah. Namun, saat Ratmi berbalik untuk mengambilkan air, Sinak menyadari sesuatu yang mengerikan. Kulit di tengkuk wanita itu tampak berkerut dan bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Aroma Kamboja busuk yang dia rasakan di alas gending kembali menyeruak, kali ini jauh lebih kuat dan mencekik paru-parunya. Ratmi tiba-tiba berhenti dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Kepalanya berputar 180 derajat ke belakang dengan suara tulang yang patah, menghadap langsung ke arah Sinak. Wajahnya yang semula manusiawi kini melorot, kulitnya meleleh seperti lilin yang dipanaskan, memperlihatkan daging merah yang berdenyut di bawahnya. Ratmi mengeluarkan raungan yang bukan suara manusia, melainkan suara gesekan logam yang memekakkan telinga. Dia mulai merangkak di dinding dengan kecepatan yang mustahil, jari-jarinya yang kini memanjang dan tajam menancap ke kayu dinding. Sinak berteriak dan berlari menuju tangga, mencoba mencari jalan keluar di lantai atas yang tampak lebih terang. Di lantai atas, Sinak terjebak di sebuah kamar buntu. Dia melihat ke arah jendela, namun pemandangan di luar bukan lagi jalan raya, melainkan hutan alas gending yang seolah telah berpindah tempat mengepung rumah tersebut. Ratmi sudah berada di depan pintu, tubuhnya kini membengkak memenuhi bingkai pintu, menutup seluruh jalan keluar bagi Sinak. Dalam keputusasaan yang memuncak, Sinak menghantamkan tubuhnya ke kaca jendela hingga pecah. Dia jatuh terguling ke tanah yang dingin, namun saat dia menoleh ke belakang, rumah itu telah menghilang sepenuhnya. Yang ada hanya hamparan nisan tua yang berlumut di tepi hutan, dan di salah satu nisan itu, tertulis nama Ratmi, dengan tanggal kematian yang sudah puluhan tahun berlalu.